Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, yang terhormat Bapak Ibu pejabat eselon 3, eselon 4 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu Proktor, Teknisi, jenjang SD, SMP, di Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk kesempatan hari ini, dan tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita bersama-sama bisa berkumpul secara virtual, secara daring pada rangkaian acara koordinasi persiapan asesmen nasional berbasis komputer tahun 2022. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai slide saya, alangkah baiknya kita bisa melihat tentang bagaimana hasil dari rapor pendidikan kita di tahun 2022, dan saya akan memperlihatkan hasilnya dari sisi login Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Harapannya nanti dari Dinas Pendidikan Seruyan juga bisa mengakses bagaimana hasil dari rapor pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan sendiri ataupun di lingkungan pendidikan Dinas Kabupaten Seruyan. Oke, saya mohon izin share screen. Untuk di rapor pendidikan sendiri, Bapak Ibu sekalian, kita bisa langsung akses saja di Google ya. Kemudian bisa cari kata kuncinya dengan rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan ini bisa diakses menggunakan login sekolah, menggunakan akun belajar ID kepala sekolahnya. Kalau di Dinas Pendidikan menggunakan akun belajar ID dari Dinas Pendidikan. Oke, kita akan coba lihat. Dan saya akan masuk sebagai Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, di mana akses ini langsung diberikan oleh Kemdikbud kepada masing-masing institusi pendidikan. Baik Bapak Ibu, terlihat bahwa di jenjang menengah, hasil dari asesmen itu terlihat di dua bagian, yaitu di bagian mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik, dan juga di pemerataan hasil belajar peserta didik. Nah, di dua bagian ini, di jenjang menengah itu satuan pendidikannya ada SMA, paket C, SMA LB, SMK, dan keagamaan. Kalau kami boleh breakdown, kami akan mengambil yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan langsung, misalnya di bagian umum ya, di bagian SMA. Kita coba cek. Nah, hasilnya adalah ini, bahwa mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik berdasarkan hasil ANBK itu, kita lihat ada yang berwarna oranye di bagian kemampuan numerasi, ternyata kita berada di bawah kompetensi minimum masih dari hasil asesmen nasional. Ini adalah hasil yang bisa dilihat secara umum Bapak Ibu ya, jadi belum menggambarkan bagaimana semua siswa kita sebenarnya. Karena di AN itu kan yang jadi peserta adalah sampling. Kalau di SMA itu atau di SMK itu adalah kelas 11. Kemudian di pemerataan hasil peserta didik, di indeks karakter ada kesenjangan gitu ya, ada kesenjangan, dan ada juga keterangannya bahwa nilai kesenjangan itu adalah berdasarkan kelompok gender, sosial ekonomi, dan wilayah di survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi dari isian survei karakter, dari isian survei lingkungan belajar, ternyata di Provinsi Kalimantan Tengah untuk jenjang menengahnya itu ada kesenjangan masih. Jadi di posisi 2,00, di rata-rata nasionalnya 2,09. Jadi yang berwarna orange ini menjadi perhatian sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat di tingkat dasar, nah ini tingkat dasar ini adalah di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten. Kita bisa lihat di umum, ya di tingkat SD di bagian umum, kita tampilkan, kemudian kita lihat ternyata
di literasi pun kita masih di bawah kompetensi minimum. Jadi ini tidak menggambarkan satu kabupaten ya, ini menggambarkan satu provinsi. Kalau ingin melihat hasil kabupatennya sendiri, itu silahkan login menggunakan akses kabupatennya untuk di rapor pendidikan ini. Nah, di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri untuk jenjang SD, itu ternyata hasil dari asesmen nasional yang diolah datanya itu menjadi data yang sifatnya adalah umum dan general, bahwa di kemampuan literasi dan kemampuan numerasi kita masih di bawah kompetensi minimum. Di provinsi itu kita ada di tingkat 1,65, di provinsi yang sejenis dengan kultur dan budaya kita memang berada di atasnya gitu ya, 0,5 poin. Tetapi dari rata-rata nasional 1,68 kita masih di bawah. Sama dengan numerasi, kita juga masih di bawah, dan ini bisa kita lihat di provinsi lain pun sepertinya berwarna orange ini cukup mendominasi. Jadi ada perlu peningkatan di segi kompetensi minimum literasi dan juga numerasi. Bapak Ibu sekalian, ini adalah hasil dari asesmen tahun kemarin gitu ya. Jadi kita bisa lihat hasilnya secara umum, tidak per siswa, tidak per sekolah, tapi inilah hasilnya kalau dilihat dari provinsinya. Gitu. Kemudian, nah di hasil peserta didik ternyata tidak ada kesenjangan dari isian survei karakter dan survei lingkungan belajarnya. Bapak Ibu, data-data ini sangat berguna sekali bagi dinas pendidikan, bagi sekolah, bagi satuan pendidikan untuk menyusun apa saja program-program pendidikan ke depan yang perlu diprogramkan untuk mengevaluasi kembali, memperbaiki hal-hal yang berada di bawah kompetensi minimum atau yang berwarna orange. Nilai nilai batas yang berada di atas kompetensi minimum atau yang setara dengan kompetensi minimum atau yang mencapai kompetensi minimum adalah nilainya itu di 1,8 sebenarnya. Kalau ini kan 1,65. Nah, bahkan di rata-rata nasional pun belum mencapai kompetensi minimum kemampuan literasi kita di tingkat dasar. Sama di numerasi juga belum mencapai kompetensi minimum di numerasi di jenjang SD. Jadi sekali lagi batasnya itu nilai untuk mencapai kompetensi minimum itu adalah 1,8. Kemudian di jenjang SMP, kita coba cek di Provinsi Kalimantan Tengah itu sama seperti SD, di kemampuan literasi kita belum mencapai kompetensi minimum, di kemampuan numerasi kita belum mencapai kompetensi minimum. Dan keterangan-keterangan selengkapnya juga ada di bawahnya ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bentuk hasil asesmen kita tahun kemarin. Jadi bentuknya dalam bentuk informasi seperti ini, dan untuk tindak lanjutnya mungkin bisa melakukan program-program terkait asesmen ini supaya nanti asesmen di tahun berikutnya, di tahun 2022, di tahun 2023 ada peningkatan-peningkatan terkait dengan hasil kompetensi minimum dan juga bagaimana hasil dari survei karakter untuk pemerataan indeks karakter dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, itu adalah informasi awal terkait dengan rapor pendidikan. Nah, sekarang bagaimana persiapan kita untuk UNBK 2022? Saya akan mencoba menggambarkan secara singkat saja kepada Bapak Ibu, nanti kita akan bahas di bagian diskusi untuk hal-hal yang lainnya terkait kendala dan lain-lain. Oke, untuk dasar Bapak Ibu kita udah jelas ada di pos yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Jadi posnya bisa di-download di link download yang ada pada layar ini Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa di-sharing bahannya untuk Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, dasarnya adalah pada Permendikbud nomor 2 tahun 2022 tentang penggunaan dana BOS reguler. Jadi untuk pendanaan pun selain dari APBN, sekolah juga bisa menggunakan dana BOS untuk kegiatan asesmen, bukan hanya untuk asesmen nasional, tapi juga untuk asesmen-asesmen yang ada di sekolahnya masing-masing. Silahkan diolah, silahkan dibuat event-event atau kegiatan-kegiatan yang relevan untuk mendukung kegiatan asesmen, untuk meningkatkan kemampuan kompetensi siswanya dari literasi dan numerasi, untuk memberikan penguatan karakter baik kepada siswa-siswanya juga. Kemudian perbedaan pelaksanaan UNBK tahun 2021 dan tahun 2022. Poin pertama adalah di tahun 2021, tahun kemarin, kita melakukan survei lingkungan belajar itu bersamaan dengan asesmen nasional peserta didik dalam tenggat waktu pelaksanaannya. Nah, di tahun 2022 kita melakukan survei lingkungan belajar terlebih dahulu jadwalnya. Baru kita melakukan
asesmen nasional di jadwal yang berbeda. Jadi nanti pada jadwal pertama pada Agustus itu kita sudah melakukan asesmen nasional memang, tetapi belum pelaksanaan untuk asesmen nasional peserta didik. Tetapi survei lingkungan belajar untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan terlebih dahulu yang kita lakukan. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah untuk pelaksanaan AN di jenjang sekolah dasar itu di tahun 2021 berlangsung selama 2 sesi. Nah, kalau tahun 2022 di jenjang sekolah dasar itu berlangsung selama 3 sesi. Jadi ada penambahan sesi untuk yang jenjang SD, sehingga efeknya adalah perangkat yang kita gunakan pun menjadi lebih sedikit dari sisi komputer siswanya, karena sesinya ditambah menjadi 3 sesi. Dari pengalaman tahun 2021, pengalaman-pengalaman proktor, maka penambahan sesi menjadi 3 ini saya kira menjadi hal yang cukup membantu untuk pelaksanaan kita di lapangan nanti pada saat ANBK tahun 2022 dilaksanakan. Yang ketiga adalah pemilihan moda. Jadi kalau dulu moda ujiannya online, semi online ataupun offline, blank spot ataupun modanya statusnya itu mandiri, menumpang, itu semuanya ketetapannya ada di Vervaltik. Nah, di tahun 2022 semua ketetapan tetap di Vervaltik. Tetapi ada perbedaan, yaitu menjelang pelaksanaan ANBK itu, data dari Vervaltik ini akan ditarik ke web ANBK untuk selanjutnya bisa diupdate kembali kalau ada perubahan. Kalau dulu kan beda ya di poin ketiga ini. Di poin ketiga ini dulu kita merubahnya semua ada di Vervaltik, perubahan menumpang, mandiri. Nah, sekarang ketika menjelang pelaksanaan masih ada perubahan dari mandiri ke menumpang, masih bisa kita lakukan di menu web ANBK ya, di menu web ANBK. Itu perbedaan yang ketiga. Perbedaan keempat, adanya AN susulan di tahun 2022 ini ya, bukan 2023, maksudnya ini adalah 2022. Jadi ada AN susulan di tahun 2021 itu. Kita kan seperti kita ketahui ada AN susulan di tahun ini untuk yang 2021. Nah, di tahun 2022 semua AN itu dilaksanakan pada tahun 2022. Apakah bisa digeser? Misalnya kalau ada gangguan di hari pertama dialihkan ke gelombang berikutnya. Boleh selama pada tahun 2022 pelaksanaannya. Jadi kita habiskan semua pelaksanaan di ANBK tahun 2022 ini pada tahun 2022. Untuk pergeseran-pergeseran itu bukan sifatnya pengganti. Misalnya pergeseran itu karena alasan yang bisa dimaklumi seperti gangguan server, gangguan sinyal, ataupun bencana alam, maka kita akan melakukan pergeserannya tetap di tahun 2022. Contoh, ada sekolah SD yang di gelombang pertama dia gagal melaksanakan karena ada gangguan alam. Maka dia boleh menggeser jadwalnya di gelombang kedua. Itu boleh. Artinya di tahun 2022, selama pelaksanaan di tahun 2022 dan masuk dalam jadwal yang sudah dijadwalkan, maka AN bisa dilaksanakan digeser jadwalnya dari jadwal yang sudah dipilih sebelumnya oleh sekolah. Oke, lanjut. Untuk peserta sendiri, Bapak Ibu, kita tetap menggunakan 2 peserta utama, yaitu peserta didik dan juga tenaga pendidik untuk survei lingkungan belajarnya. Nah, peserta didik ini tetap menggunakan sampling kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Artinya, karena pelaksanaan AN ini kita mulai tahun 2022 itu di bulan Agustus, maka anak-anak yang sekarang posisinya berada di kelas 4, di kelas 7, dan di kelas 10, itu nanti pada saat AN itu sudah naik kelas, maka mereka lah yang akan mengikuti asesmen nasional. Jadi sekarang ini kan posisi anak-anak yang kelas 5 ini ada di kelas 4, dan di saat AN dia udah naik kelas, maka mereka lah yang akan menjadi peserta samplingnya, gitu ya. Kemudian peserta yang lainnya adalah pendidik, dari semua pendidik dan juga kepala sekolah. Ini hanya mengisi di survei lingkungan belajar saja. Nah, jadwalnya itu seperti yang saya bilang tadi, di AN 2022, kita melakukan ini terlebih dahulu. Survei lingkungan belajar untuk guru, untuk kepala sekolah di bulan Agustus. Untuk siswanya nanti di akhir dan juga di akhir untuk SMA SMK dan di awal September untuk SMP dan Oktober November untuk yang SD. Jadi peserta tetap tidak ada perubahan seperti tahun kemarin. Untuk tahun ini sama, cuma berbedanya adalah kita mendahulukan survei lingkungan belajar buat guru dan kepala sekolah. Peserta ini untuk ketentuannya tetap ikut seperti tahun kemarin untuk jenjang SD.
itu ada 30 peserta utama dan juga 5 peserta cadangan. Untuk SMP dan sederajat ada 45 siswa peserta utama dan 5 siswa cadangan yang akan dirandom, akan diacak oleh aplikasi web BioAN, dirandom oleh sistem. Jadi kita tidak bisa memilih. Sama persis seperti tahun kemarin. Kemudian sampling, sekali lagi itu ada 30 siswa cadangan untuk SD. Ini adalah yang maksimal sudah ya, artinya minimal, sorry, ini untuk minimal. Kalau misalnya ada siswa yang kelas 5 atau yang kelas 8 itu kurang dari 45, itu ya kurang dari 45 atau kurang dari 30, maka semua siswa itu mengikuti ANBK tanpa peserta cadangan. Jadi ini untuk siswanya yang ada dalam sekolah, misalnya yang kelas 8 itu ada 80 misalnya. Jadi kalau misalnya SD-nya ini kelas 8-nya ada 80, maka yang mengikutinya hanya 30 untuk sampling saja. Sama SMP misalnya kelas 8-nya ada 100 siswa, maka hanya 45 siswa yang akan diikutkan untuk AN dan pesertanya diambil secara sampling. Nah, kepesertaan inilah, hasil inilah yang tadi dikeluarkan menggunakan rapor pendidikan tadi. Dari hasil AN yang menggunakan data sampling ini kita bisa lihat secara umum dan tindak lanjutnya dikembalikan ke daerah, dikembalikan ke wilayah untuk menentukan program-program berikutnya. Oke, untuk penjadwalan, ini adalah penjadwalan survei lingkungan belajar untuk kepala sekolah, untuk pendidik. Kita akan mulai persiapannya di bulan Juli, minggu keempat. Di minggu keempat itu pada tanggal 29 dan 30, kita akan sudah mulai penarikan data dan juga pencetakan kartu login untuk survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini sistemnya itu berada di bawah kawan-kawan di Pusdatin. Kalau aplikasi yang asesmen nasional, yang untuk AKM dan survei karakter itu berada di bawah pembinaan atau di bawah pengawasan tim teknis dari Pusmenjar. Jadi kalau survei lingkungan belajar ini agak berbeda memang sistemnya. Nah, di survei lingkungan belajar kita bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop. Hanya untuk survei lingkungan belajar yang diikuti oleh kepala sekolah dan pendidik. Jadi bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan gadget lainnya, dengan catatan harus terhubung dengan internet, ya. Jadi tidak ada moda semi online, tidak ada moda offline untuk survei lingkungan belajar ini. Makanya ketika jadwal sudah tahu untuk survei lingkungan belajar, silakan Bapak Ibu yang berada di daerah blank spot untuk mencari daerah yang memungkinkan mengikuti survei lingkungan belajar. Karena isian dari survei lingkungan belajar akan menggambarkan seperti yang dibilang tadi adalah kesenjangan-kesenjangan dalam status-status kondisi belajar yang disajikan dalam rapor pendidikan tadi. Kemudian kita bisa lihat untuk yang SD, mulainya Agustus untuk penarikan data, untuk yang survei lingkungan belajar tanggal 19, tanggal 20, kemudian untuk pengisian surveinya di akhir Agustus, ya, untuk yang SD. Untuk yang SMP, tanggal 8, tanggal 9 Agustus, itu kita akan mulai penarikan data dan mulai pencetakan kartu login. Untuk pelaksananya sendiri dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 Agustus. Jadi ini adalah jadwal-jadwal yang penting, yang untuk kita ketahui, yang untuk kita laksanakan pada saat pelaksanaannya nanti. Sekali lagi, Bapak Ibu, ini adalah jadwal ANBK untuk survei lingkungan belajar yang akan diikuti oleh kepala sekolah dan juga guru-guru. Nah, sekarang bagaimana untuk yang asesmen yang akan diikuti oleh siswa? Yang akan diikuti oleh siswa itu seperti pada layar. Ini untuk peserta didik, kemudian juga ya dia akan mengisikan asesmen kompetensi minimum dan juga survei karakter. Nah, ini kita akan mulai dari simulasinya itu untuk SMP, kita mulai tanggal 1 sampai tanggal 4 Agustus untuk simulasi ya. Simulasi yang sesi berikutnya itu tanggal 8 sampai tanggal 11 Agustus. Ini untuk simulasi. Untuk paket B juga sama, tanggal 1 sampai tanggal 4, tanggal 8 sampai tanggal 11 untuk pelaksanaan simulasi ANBK yang akan diikuti oleh peserta didik. Untuk SD, simulasinya itu kita mulai dari tanggal 26 September, di akhir September, masih jauh, masih panjang persiapan kita untuk melengkapi apa saja sarpras yang kurang di tingkat satuan pendidikan sekolah dasar. Boleh nanti menumpang ke SMP ataupun ke SMA, SMK yang sudah selesai melaksanakan asesmen nasional. Kemudian di simulasi yang di tahap berikutnya, SD itu ada di tanggal 3 dan di tanggal 6 Oktober. Untuk paket A dan sederajat itu mengikuti ya. Nah, ini simulasinya antara SMP dan SD itu berbeda bulan, berbeda tanggal. Jadi silahkan diatur nanti kalau misalnya masih ada yang menumpang dan menumpangnya ke SMP,
masih bisa kita berdayakan peralatan-peralatan di SMP itu. Kemudian untuk gladi bersih. Untuk gladi bersih yang SMP itu kita mulai pada minggu ketiga September, tanggal 12, 15, sama yang paket B juga tanggal 12 dan 15 September. Kemudian setelah selesai simulasi, 4 hari kemudian SMP baru melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer untuk hari H pelaksanaannya. Untuk yang paket B itu ada tambahan gelombang di tanggal 24 sampai tanggal 25, ada 3 gelombang mereka laksanakan untuk paket B. Untuk yang SMP MTS derajat itu dilaksanakan selama 2 gelombang. Jadi kalau 2 gelombang itu artinya 4 hari Bapak Ibu, ya. Jadi satu gelombang kalau dia itu 2 hari. Jadi kalau tanggalnya ini dari tanggal 19 sampai tanggal 22, 19, 20, 21, 22 itu 4 hari. 4 hari itu 2 hari gelombang pertama, 2 hari gelombang kedua. Oke, sekarang untuk yang SD. SD ini mulainya untuk gladi itu di akhir Oktober. Kenapa? Supaya dia bisa menggunakan peralatan yang ada di SMP mungkin. Karena ada yang menumpang atau hanya sekedar meminjam alatnya saja. Nah, ini untuk SD dan SD sederajat. Kemudian pelaksanaan SD sendiri itu berlangsung di akhir Oktober pada tanggal 24, 27 untuk gelombang 1, gelombang 2, kemudian di tanggal 31 Oktober sampai tanggal 3 November untuk gelombang 3 dan gelombang 4. Jadi jadwal-jadwal ini sudah ada di pos dan disajikan dalam bentuk handout seperti ini. Silakan Bapak Ibu lihat dan juga analisa dan kemudian susun strateginya di lapangan bagaimana supaya anak-anak kita bisa mengikuti asesmen nasional ini secara maksimal. Untuk pelaksanaan tadi saya bilang ada gelombang. Nah, dalam satu gelombang itu ada 2 hari. Jadwalnya seperti berikut. Dalam 2 hari pelaksanaan asesmen nasional itu kita menyebutnya satu gelombang. Hari pertama kita siswa kita mengikuti literasi membaca, hari kedua siswa kita mengikuti numerasi. Kemudian di hari pertama setelah literasi membaca ada survei karakter, dan setelah numerasi di hari kedua itu ada survei lingkungan belajar. Ini kan 2 hari ya. Nah, 2 hari ini artinya ini satu gelombang ya. Artinya ini adalah satu gelombang. Oke, ini adalah satu gelombang Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk yang SMA, SMP, nah itu sama, bedanya hanya di waktu saja untuk SD ya. Jadi untuk latihan soal SD lebih lama, untuk yang SMP itu hanya 10 menit, yang SD itu ada 15 menit untuk latihan soalnya. Dan waktu pengerjaan juga yang SMP lebih lama, ada 90 menit. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanggal yang tadi saya sebutkan, ya, yang tadi saya sebutkan tanggal, nah seperti ini, itu misalnya 1, 2, 3, 4, itu kan 4 hari. Nah, 4 hari itu berarti kan 2 gelombang, karena satu gelombang itu 2 hari, ditambah 2 hari lagi berarti itu adalah gelombang yang kedua. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Nah, ini Bapak Ibu adalah contoh ya, yang namanya ini adalah contoh, bukan baku ya. Contoh, bukan baku. Misalnya sampling dalam satu sekolah itu full dia, ada 45. Dengan kondisi sampling 45, itu cukup dengan 8 komputer klien saja, maka sekolah jenjang SMP itu bisa sudah melaksanakan pelaksanaan ANBK mandiri. Pembagiannya gimana? Sekolah ini nanti dengan jumlah 8 komputer ini mengikuti semua gelombang AN. Maka dipastikan dia akan bisa mengikutkan semua peserta samplingnya 45. Bagaimana misalnya kalau samplingnya kurang dari 45? Berarti tinggal dihitung saja. Tidak harus 8 lagi gitu ya. Misalnya dia ada 30. Ya udah berarti taruh aja punya berapa kliennya di sini, dihitungkan. Dalam satu hari itu ada 3 sesi. Ya. Dalam satu hari ada 3 sesi, berarti tinggal dihitung ada berapa anak setiap sesinya itu masuk. Dan diikutkan ke semua gelombang, dapatlah nanti berapa kita bisa maksimal melayani dengan jumlah komputer klien yang mungkin minim. Untuk SD sendiri, dengan jumlah maksimal sampling 30 ya. 30 ini kan maksimal. Ya, maksimal ya. Di bawah 30 kan masih bisa ya. 30 itu kan ada siswanya mungkin yang 4, yang 5. Tidak lagi komputer kliennya harus 3 sebenarnya. Bisa kurang dari 3 kalau misalnya samplingnya ini tidak lagi 30. Pembagiannya seperti ini. SD itu ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4. Jika satu gelombang itu 2 hari, berarti 4 gelombang ini berlangsung 8 hari. Ya untuk SD. Maka pembagiannya seperti ini. Di sesi 1, 3 anak masuk, sesi 2, 3 anak masuk, sesi 3, 3 anak masuk. Hari pertama AN. Di hari kedua itu
tiga orang masuk, tiga orang masuk, tiga orang masuk. Jadi dalam satu gelombang itu kita udah bisa melayani sebanyak 9 anak. Kalau sampai 4 gelombang berarti kita kalikan saja 9, 9, 9, 27 ditambah dengan 3, 30 anak terlayani dengan kondisi punya 3 klien. Nah, bagaimana kalau misalnya kurang dari 30 siswa yang ikut? Ya berarti tidak harus 3 lagi, 2 pun bisa masuk, bahkan dengan 1 klien pun dengan catatan dia mengikuti semua gelombang, maka semua anak akan bisa mengikuti AAN secara 2 hari penuh, gitu ya. Untuk moda pelaksanaan, kita masih mengenal dengan moda online, moda semi online, dan juga menumpang yang akan mengikuti moda sekolah yang ditumpanginya. Moda online ini tidak perlu menggunakan server, tapi internetnya juga harus stabil ya, karena untuk moda online ini semua komputer itu harus terhubung internet, komputer proktor, komputer siswa harus terhubung internet. Di moda semi online itu kita lebih panjang prosesnya, ada proses sinkronisasi, proses backup, dan juga proses untuk melakukan ujian secara lokal, tapi cenderung tidak perlu memerlukan sinyal internet yang lebih besar bandwidth-nya. Kemudian untuk yang menumpang, silakan menyesuaikan sekolah yang ditumpanginya menggunakan moda apa. Nah, ini adalah contohnya Bapak Ibu sekalian, MSAT ya namanya ya. MSAT itu adalah Multi Stage Adaptive Test. Jadi soal-soal di ANBK ini soalnya adaptif. Di tahap pertama atau di step pertama, anak-anak akan mendapatkan soal yang pertama, soal yang sama. Nah, di step kedua, anak-anak akan mendapatkan soal yang berbeda sesuai dengan hasilnya anak-anak itu pada step pertama. Makanya disebut dengan multi stage adaptif. Jadi tesnya itu adaptif. Hasil dari soal yang keluar di step kedua itu tergantung dari hasil jawaban kita di step pertama. Untuk yang MSAT online, itu peserta harus memiliki akses internet secara terus-menerus, yang full online ya. Misalnya yang sekarang lagi yang banyak dapat bantuan kan yang Chromebook. Yang Chromebook itu dia hanya bisa digunakan untuk moda full online saja. Sedangkan yang kedua adalah moda semi online. Ini komputer proktornya yang harus terhubung dengan internet. Dan komputer proktornya harus mempunyai spesifikasi yang memang bisa melayani komputer-komputer siswanya. Jadi komputer proktornya itu bisa juga kita sebut dengan server. Sehingga untuk yang semi online tidak memerlukan akses internet di komputer pesertanya, hanya perlu di komputer proktor. Nah, kalau yang offline itu komputer proktor dan komputer klien tidak perlu akses ke internet dan harus juga akses ke internet ketika melakukan sinkronisasi dan melakukan mengirimkan hasil. Jadi misalnya ada komputer proktor nih di daerah blank spot, dia harus ke daerah yang ada sinyal dulu untuk sinkron, kemudian bawa lagi servernya ke sekolah, ujian di sekolah itu atau asesmen di sekolah itu untuk mengirimkan hasilnya di hari terakhir AN, dia balik lagi ke daerah yang ada sinyal untuk mengirimkan hasilnya. Jadi itulah moda-moda yang disediakan oleh Kemdikbud untuk membantu kita melaksanakan event nasional, yaitu asesmen nasional berbasis komputer. Ini adalah moda yang full online. Kita bisa lihat langsung menggunakan internet saja, gitu ya. Bisa menggunakan WiFi ataupun misalnya layanan internet satelit seperti UbiQ ataupun dengan lintas ARTA itu juga bisa. Jadi dari internet, akses point, ini terhubung internet juga, ini juga terhubung internet, maka tidak memerlukan komputer server dengan spek yang tinggi untuk yang full online, tapi memerlukan bandwidth yang tinggi untuk pelaksanaannya. Nah, ini adalah flowchart-nya atau skemanya dari menyiapkan komputer proktor, kemudian melakukan koneksi ke internet, menjalankan proktor browser, kemudian memasukkan ID, kalau statusnya aktif, ini bisa kita rilis tokennya, gitu ya. Dan setelah itu, kita bisa melakukan proses asesmen untuk yang full online. Ini adalah skemanya. Bagaimana yang semi online dan offline? Nah, yang semi daring itu lebih panjang prosesnya. Kita memerlukan penyiapan server, kemudian juga melakukan setting jaringan lokal, menginstal VirtualBox, membuat PHD, kemudian menjalankan Exambro admin, memasukkan ID server. Kalau ID servernya aktif, maka lanjutkan ke proses sinkron. Kalau servernya posisi offline, maka bisa dicek ke bagian ini apakah penyebab dari offline itu.
Kalau statusnya standby biru, berarti kita menunggu jadwal sinkron untuk dilakukan. Nah, ketika sudah selesai sinkron dan kita melakukan settingan untuk transfer respon, selanjutnya kita bisa menjalankan Exambro admin. Kemudian memasukkan ID lagi. Kalau statusnya aktif, kita langsung ke status tes, kemudian merilis token, dan token pun dirilis, baru bisa kita ujian. Untuk daerah yang blank spot, ya, untuk daerah yang blank spot, ketika memasukkan ID-nya memang offline, maka langsung saja ke menu status tes, kemudian lakukan rilis token yang akan dikirim nanti menggunakan SMS ke handphone proktornya. Nah, ini adalah moda semi online, dan moda semi online ini tidak bisa kita gunakan di komputer siswa yang menggunakan Chromebook, karena yang Chromebook itu bisa digunakan untuk mode online saja. Kemudian ini adalah perangkat yang digunakan untuk online daring atau online full online. Kita cukup memerlukan komputer proktor, komputer klien, webcam tidak wajib ya. Kemudian mengkonfigurasi jaringan, bandwidth-nya 12 MB untuk 15 klien. Nah, ini adalah hardware yang kita perlukan atau kelengkapan-kelengkapan lain yang kita perlukan. Untuk di full daring, kita tidak memerlukan VHD, tidak memerlukan VirtualBox, tidak memerlukan Exambro admin. Yang kita perlukan adalah Proctor Browser dan juga Exambro Client. Jadi, dengan perangkat ini sudah bisa untuk ANBK secara daring. Selanjutnya, untuk yang spek yang detailnya bisa dilihat di layar Bapak Ibu, dengan posisi RAM 2 GB saja sudah bisa menjadi komputer proktor untuk yang full daring. Sekali lagi, yang full daring, komputer proktor atau komputer servernya speknya bisa lebih rendah dari spek server untuk yang semi daring. Untuk komputer kliennya bisa dilihat di layar, kita bisa menggunakan komputer yang RAM-nya 2 GB, dan ini juga bisa menggunakan yang Chrome OS untuk yang full daring, ya, untuk yang full daring. Sekarang yang semi daring, nah ini berbeda, dia nggak boleh pakai laptop. Jadi PC, tower, desktop, atau bukan laptop. Kalau laptopnya ada yang memenuhi spesifikasi, mungkin bisa aja dicoba, tapi ya agak rawan ya, karena udah disarankan jangan pakai laptop buat yang semi daring. Beda seperti yang full daring tadi untuk komputer proktornya. RAM-nya harus 8 GB yang semi daring, kemudian juga prosesornya harus 4 core dengan frekuensi clock-nya 1,6 GHz dan 64 bit OS servernya. Harus punya dual LAN card, kemudian juga jumlah server mengikuti rasio 1:15 dengan RAM 8 GB ini. Kalau misalnya pesertanya ada 30, berarti silahkan di-upgrade RAM-nya menjadi 16 GB, dan core-nya misalnya ada yang 6 core, ada yang 8 core, itu boleh rasionya tidak lagi 1:15. Jadi sekali lagi 1:15 ini mengacu kepada spek yang 8. Kalau ingin ditambah, supaya tidak 1:15, misalnya 1:30, kalikan 2 aja semuanya, maka kita bisa langsung angkut 30 peserta. Komputer kliennya bisa dilihat RAM-nya minimal 512, bisa lebih kecil ya kalau yang komputer klien ini. Tapi lihat OS-nya tidak ada menggunakan Chrome OS. Yang bisa adalah Windows, Windows 7, Windows 10, Linux, macOS, dan Windows 8.1. Kalau untuk Chromebook itu tadi yang saya bilang, Chromebook ada di posisi ya Chrome OS ini di posisi full daring, dia bisa kita lakukan proses untuk melakukan asesmen nasional secara full daring. Ini yang semi daring. Nah, ini adalah survei lingkungan belajar, agak berbeda ya, agak berbeda. Ini kita tidak mempunyai spek khusus, yang penting Bapak Ibu guru ada akunnya di dashboard slb.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu guru untuk yang ikut survei lingkungan belajar itu bisa cek di sini oleh operator Dapodiknya apakah sudah ada. Kalau sudah ada tinggal dicetak, ditarik datanya, kemudian dicetak kartu pesertanya. Untuk siswa bagaimana survei lingkungan belajar? Untuk siswa survei lingkungan belajarnya sudah masuk ke dalam sistem yang ini tadi ya, sistem yang untuk ANBK. Nah, untuk guru ada sistemnya sendiri namanya survei lingkungan belajar khusus guru. Ya, ini ada keterangannya Capsek dan guru. Untuk siswa udah include di jadwalnya mereka. Maksudnya udah jadi satu gitu ya di sistemnya mereka. Ini adalah untuk login, ini kartunya, kemudian juga ini untuk tombol cetak kartunya. Ini adalah halaman buat login. Ketika kartu udah dicetak, maka silakan login di bagian sini. Ya. Sumber data web ANBK. Sumber datanya tetap pada Dapodik, pada EMIS. Nah, untuk Verval, untuk data peserta didik, Vervalnya tetap pada Verval NISN untuk PD. Kemudian Verval kesiapan TIK tetap ada pada Verval TIK. Nah, di Verval TIK ini nanti datanya akan ditarik ke web ANBK.
di web ANBK kita bisa misalnya ada perubahan moda, boleh perubahan status juga bisa, menambah ID server berdasarkan perangkat itu juga bisa. Untuk yang Verpa PD hubungannya ini ada di DNS DNT ataupun ada di web BOAN ya. Di web BOAN ini untuk biodata pesertanya. Biodata peserta akan ditarik ke web ANBK, kemudian akan kita atur sesinya. Sesi tidak akan bisa diatur kalau misalnya peserta yang ada di web BOAN belum ditarik ke web ANBK. Setelah selesai, baru kita melaksanakan pelaksanaan asesmen. Ajar struktur, saya lewatkan saja. Nah, ini adalah penetapan status dan moda untuk tahun 2022. Ada perbedaan untuk tahun 2022 untuk penetapan status dan moda sekolah. Sekali lagi saya ulang, ada perbedaan untuk penetapan status dan moda ANBK untuk tahun 2022. Di tahun sebelumnya sekolah ini tidak mempunyai menu untuk memilih status. Apakah dia ingin mandiri atau ingin menumpang. Tapi di tahun 2022 satuan pendidikan ini ya mempunyai pilihan menu untuk memilih statusnya. Apakah dia ingin mandiri atau ingin menumpang. Jadi tidak harus menunggu tidak harus menunggu pilihan dari dinas pendidikan ya. Kalau udah dipilih, maka selanjutnya adalah dinas pendidikanlah yang menetapkan modanya. Ya misalnya nih ada sekolah A, dia memilih mandiri. Nah, kemudian mandirinya ini modanya apa? Online atau semi online? Online misalnya. Udah, nanti dia unggah surat kesiapannya itu dan dinas menetapkan bahwa menyetujui sekolah ini untuk mandiri berdasarkan surat kesiapan ini. Jadi ada feedback gitu ya, ada dua arah untuk melihat penetapan status. Sekolah boleh memilih dulu, tapi belum pasti itu sebelum disetujui oleh dinas. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kan kita yang milih kan adalah dinasnya ya. Nah, di tahun sekarang sekolah yang memilih. Kemudian dinas yang menyetujui atau yang menetapkan. Oke, kita coba cek di perubahan web ANBK-nya ya. Ini adalah dashboard, hampir sama. Ini adalah buat tim teknis. Nah, ini tadi yang saya bilang. Status pelaksanaan itu, sekarang sekolah bisa milih apakah dia ingin mandiri atau ingin menumpang. Modanya apakah online atau semi online. Kalaupun menumpang, dia akan menumpang kemana? Nah, setelah dipilih di sini, nanti akan keluar surat kesiapan satuan pendidikan berdasarkan isian ini, ya. Berdasarkan isian ini akan keluar surat ini, kemudian diupload ke sistem dan di sisinya dinas pendidikan akan ada menu nih, kunci akses. Dia akan mengunci sekolah yang sudah menetapkan statusnya ini dan juga sudah mengupload. Ini lihat ini dia mengupload surat yang tadi itu ya. Surat untuk kesiapan satuan pendidikan itu sudah diupload juga. Silahkan dinas mengunci pilihannya. Nih, centang di sini. Maka pilihannya akan terkunci bahwa sekolah ini dengan sadar dan dengan menandatangani pilihannya dia sudah memilih modanya sendiri dan dinas menyetujui itu. Itu adalah perbedaan penyesuaian perlakuan kita di web ANBK di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2022. Ini adalah menentukan tempat menumpangnya ya berdasarkan peta jarak. Jadi bisa terlihat juga nanti. Ini adalah aktivasi, ini adalah untuk berita acara pelaksanaan, ini berita acara juga. Nah, ini untuk aktivasi peserta cadangan sama seperti tahun kemarin, peserta cadangannya ada tinggal diajukan mana yang akan mengikuti AN nanti. Ini adalah buat layanan pengaduannya. Bapak Ibu sekalian, tadi kita udah banyak berbicara tentang persiapan ANBK. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan pasca ANBK itu? Itu yang sebenarnya juga yang tidak kalah pentingnya dibanding dengan persiapan, yaitu adalah masalah pasca ANBK ini kita mau apa gitu ya. Sekolah itu mau gimana? Apa yang akan dilakukan sekolah? Apa program dinas pendidikan yang bisa membantu untuk peningkatan kompetensi minimum siswa? Nah, muncullah pertanyaan menarik. Setelah hasil ANBK ini keluar, apakah satuan pendidikan pernah melakukan asesmen kelas setelahnya dengan model instrumen yang sama, yaitu literasi, numerasi, dan survei karakter? Jadi anak-anak yang berada di kelas tengah itu, dia naik ke kelas tinggi, pertanyaannya, kalau misalnya ada tindak lanjut, apa tindak lanjut dari sekolah itu? Apakah pernah melakukan hal yang serupa, paling tidak hal yang sejenis, artinya mengujikan literasi dan numerasi di sekolahnya? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, setelah dinas pendidikan mengetahui hasil asesmen, apakah dia literasinya cakap, ataupun numerasinya itu dasar, atau numerasinya cukup. Nah, dinas pendidikan itu bisa nggak ngecek kembali setelah dia naik kelas, ada peningkatan hasil asesmen ini di kelas tingginya.
Memang ada ujian sekolah, ada yang lain-lain, tapi kan menguji instrumen itu harus dengan instrumen yang sama. Jadi kalau misalnya di asesmen nasional ada literasi dan numerasi, ada kekurangan, maka di tahun depannya di kelas lanjutannya seharusnya itu ada asesmen lagi untuk di tingkat kelas tanpa sampling, semua anak di kelas itu kita coba asesmenkan. Dan tindak lanjut itu kita sebut dengan asesmen kelas sebenarnya. Beda dengan asesmen nasional, asesmen kelas ini lebih ke daerah, lebih ke sekolah. Tanpa sampling pun bisa kita lakukan. Kalau di AN itu ada sampling 45 dan 30, dengan asesmen kelas kita bisa melakukan asesmen kompetensi minimum untuk semua siswanya. Oke, ini adalah bentuk ya. Bentuk peningkatan mutu pendidikan itu berdasarkan hasil yang udah terlihat di rapor pendidikan. Ini contoh. Hasil AN ya, diterangkan oleh Kemdikbud itu dikembalikan kepada sekolah dengan Pemda melalui platform rapor pendidikan yang memudahkan evaluasi dan perencanaan tindak lanjut. Salah satu bentuk perencanaan tindak lanjutnya adalah meningkatkan mutu satuan pendidikan peserta didik melalui layanan digital assessment, di mana anak-anak peserta didik kita bisa kita coba ikutkan assessment tanpa sampling, semua tingkat itu bisa ikut, dan kita bisa melihat bagaimana secara detail bisa mengevaluasi sendiri di daerah, di sekolah, terkait dengan kemampuan minimum siswa kita terkait dengan literasi dan juga numerasi. Nah, dasarnya apa kita melakukan melakukan tindak lanjut ini? Secara administratif pendanaan dasarnya jelas ada di nomor 2 Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 tentang di pasal 25 ayat 2 huruf A meliputi pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran itu boleh digunakan dana BOS. Bisa kita lihat kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, tidak ada kata nasional di situ. Nah, artinya apa? Kegiatan asesmen ini bukan hanya yang nasional, bahkan yang bukan nasional pun, asesmen kelas pun boleh menggunakan dana BOS sebenarnya dari aturan ini. Semoga Bapak Ibu yang di sekolah, yang di dinas itu sudah melihat bagaimana komposisi-komposisi terkait dukungan pemerintah, fleksibilitas Kemdikbud untuk mendukung sekolah, mendukung dinas, untuk melaksanakan kegiatan asesmen tidak hanya untuk asesmen nasional, tapi juga untuk di asesmen di tingkat sekolahnya. Nah, apa yang akan dihasilkan? Asesmen di tingkat satuan pendidikan di daerah itu menghasilkan informasi bisa meningkatkan perbaikan kualitas belajar mengajar. Bagaimana perbaikan itu dilakukan? Jadi begini, asesmen itu menghasilkan data yang bisa kita analisa dan menghasilkan informasi. Dari informasi kita bisa tahu, oh ini lemahnya ada di guru, ini lemahnya ada di sekolah, ini lemahnya ada di kompetensi siswa, sehingga muncullah program-program pendidikan untuk mendukung perbaikan kualitas belajar mengajar. Programnya bisa dalam bentuk in-house training, pelatihan, kemudian juga webinar-webinar untuk siswa kita terkait dengan pemahaman literasi dan numerasi, dan juga webinar-webinar edukasi lainnya juga bisa. Sehingga harapannya bisa meningkatkan hasil belajar murid. Nah, hal ini adalah bentuk tindak lanjut sebenarnya setelah AN itu dilaksanakan. Selain kita mempersiapkan AN setelahnya lagi gitu ya, setelah ini kita lakukan di tingkat satuan pendidikan. Dan di Kemdikbud juga sudah menerangkan itu. Di asesmen nasional itu kebijakannya adalah dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan kepada sekolah dan Pemda melalui dinas pendidikannya. Kemudian evaluasi itu tidak hanya berdasarkan skor rata, juga perubahan skor atau tren dari satu tahun ke tahun berikutnya. Jadi hasil lain tahun kemarin itu akan dibandingkan dengan yang tahun ini dan akan berubah lagi apa status untuk hasil literasi dan numerasinya. Makanya perlu dipersiapkan memang proses-proses peningkatan hasil asesmen itu. Nah, dampak yang diharapkan dari hasil asesmen ini adalah ini kinerja sistem terpantau secara berkala dan hasil AN digunakan untuk evaluasi diri gitu ya. Hasil AN digunakan untuk evaluasi diri. Nah, evaluasi diri inilah tadi yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait mungkin dengan Permendikbud yang mendukung untuk evaluasi diri ini, kan artinya sudah di posisinya di wilayah, di satuan pendidikan, dan lebih kecil skopnya. Nah, ini kita lihat level untuk ini ya, sekolah dan daerah selaras pada kerangka penilaian dan data yang diolah secara terpusat. Di asesmen nasional sumber data itu kita mendapatkan profil ini, dan evaluasi di daerah itu bisa untuk evaluasi diri sekolah, bisa untuk evaluasi diri Pemda. Jadi hasil dari ini itu bisa ditindaklanjuti dengan mengevaluasi diri sekolahnya atau juga mengevaluasi diri Pemda di siklus di perencanaan pendidikannya melalui dinas pendidikan. Nah, di rapor satuan pendidikan
juga ada reakreditasi sekolah, dan juga ada evaluasi SPM pendidikan daerah. Oke, ini tindak lanjut pemerintah daerah ya. Kita bisa lihat daerah bisa melakukan mapping nanti setelah selesai AN, kemudian melakukan sinergitas antara Pemprov, kemudian Pemkap juga akan Kemenak, atau dengan resource sharing dengan menggunakan infrastruktur asesmen nasional. Ini contoh ya, ini adalah contoh. Ini adalah contoh roadmap, contoh saja. Misalnya di kelas 4, anak-anak udah kita siapkan nih buat AKM kelas. Nah, nanti di kelas 5, dia akan menghadapi ANBK. Udah siap juga karena udah terbiasa di kelas 4 itu menghadapi konten literasi dan numerasi, sehingga harapannya ada peningkatan hasil di kelas 5 di asesmen nasional. Nanti di kelas 6 dia akan ikut lagi di AKM kelas untuk mengevaluasi AKM kelas yang ada di kelas 4, sehingga ini menjadi terstruktur dan juga bisa terlihat hasilnya, bisa terlihat progresnya di satuan pendidikan. Kalau di SMP hampir sama, di kelas 8 ya, di kelas 8 dia bisa ambil untuk tryout AKM kelasnya, atau di kelas sebelumnya di kelas 7, mulainya di kelas 7 gitu ya. Di kelas 7 mulainya untuk membiasakan diri dengan AKM kelas, di kelas 8 itu ikut AN nasional, ikut ANBK, di kelas 9 kita coba lagi untuk dia masuk ke AKM kelas, dan bahkan di sini ada tryout PISA ya. PISA itu adalah pengukuran untuk internasionalnya. Nah, ini adalah contoh roadmap-nya Bapak Ibu sekalian. Untuk bahan bisa diambil di alamat website yang ini ya, diketikkan saja di browser s.id_han22. Han itu adalah bahan 2022 untuk seputar ANBK 2022. Nanti akan saya perbaharui di link yang ini. Bapak Ibu silakan foto linknya, dan silakan sekarang juga bisa udah diakses. Oke, ini adalah kontak saya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kemarin ada yang ikut pelatihan proktor di Palangkaraya, belum sempat dapat kontak. Ini ada kontak saya biasa aktif di Instagram, ada website, juga ada di Facebook. Nomor handphone silahkan di foto ataupun dicatat. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Pak Catur sebagai pemandu acara kita hari ini. Silahkan Pak Catur. Ya, terima kasih Pak Aryati. Nah, kita ada sesi tanya jawab Pak Adri. Ya, jadi untuk acara selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fasilitas raise hand ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai saja dengan Ibu Leni. Silakan Bu Leni. Ya Pak. Ya, jelas ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Pak, saya Leni Lesdawati dari SMP Negeri 1 Hanau. Izin bertanya Pak, jelas suara saya Pak? Jelas Bu. Oke. Nah, yang pertama yang ulun tanyakan tuh yang masalah jumlah siswa. Untuk SMP itu kan siswa utamanya itu 45 siswa, kemudian siswa cadangannya itu ada 5 siswa. Apabila nanti kan itu sistemnya diacak kayak kemarin juga sama kan Pak, dengan tahun yang kemarin kan diacak. Nah, maksud ulun apabila 45 siswa ini ada siswa yang berhenti nih, ada siswa yang berhenti 5 orang kan tercadangkan, cadangannya yang dipilih masukkan ke 5 cadangan tersebut. Kemudian pas hari hanya entah siswa tersebut berhalangan misalnya sakit atau tidak bisa mengikuti, itu apakah dimasukkan ke gelombang kedua karena dia ketinggalan misalnya 1 orang gitu Pak. Itu yang saya tanyakan yang pertama. Terus yang kedua, kan dalam sehari itu ada 3 sesi. Ada 3 sesi. Apakah 3 sesi itu harus gitu Pak dalam sehari itu? Misalnya komputernya di sekolah tersebut menyanggupi 45 komputer ada, jadi bisa mengikuti 1 sesi saja, atau diwajibkan untuk mengikuti 3 sesi. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Aryati untuk dijawab. Baik, langsung Pak ya. Iya, langsung aja Pak. Baik. Nah, pertanyaan pertama Ibu, kalau ada siswa yang tertinggal, berhenti, atau yang berhenti itu ya otomatis enggak lah ya, jadi enggak ada masuk sampling. Kalaupun dia berhenti sudah masuk sampling, berarti tidak ikut sudah HN-nya. Kemudian pada saat pelaksanaan tiba-tiba ada yang sakit, ini bukan ujian, ini adalah mengambil data asesmen, jadi tidak ada juga dia ikut di gelombang berikut, itu enggak ada.
Ya, jadi yang pelaksanaan yang gagal di gelombang berikutnya itu adalah misalnya semua siswa yang dalam satu gelombang itu semuanya gagal atau satu sekolah gagal, nah itu bisa ikut berikutnya. Tapi kalau ada yang tertinggal satu itu nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi udah nggak hadir, dianggap tidak hadir pada saat pelaksanaan asesmen. Kemudian pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu seperti yang saya sebutkan Bu di layar ini sudah saya jelaskan. Ini kondisi minimal, ya minimal. Jadi kalau misalnya ada minimal 8 saja, dia udah bisa melayani 45. Minimal 3 saja, minimal itu kan apa ya? Paling sedikit kan? Ya, Bapak. Oke. Ya. Nah, paling sedikit itu 3 aja udah melayani 30. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya komputer kliennya ini lebih dari 8, ada 30 misalnya. Berarti ya sesinya dia nggak harus sampai 3 sesi, bisa, nggak masalah. Oh, Ini kita bicara, ini yang bicara minimal, Bu. Kalau yang bicaranya udah misalkan ada 45 dalam satu sesi, yang nggak usah lagi kita omongkan misalnya, ya udah, berarti dia 2 sesi itu udah cukup. Bahkan 1 sesi saja, ikut 1 gelombang nggak masalah. Malah bagus. Artinya di gelombang berikutnya atau di sesi berikutnya dia bisa meminjamkan alatnya ke sekolah yang tidak punya alat lengkap. Jadi sekali lagi yang disampaikan ini adalah untuk mendorong sekolah-sekolah yang mempunyai minim alat, tolong misalnya di SD nih, jauh SD-nya, untuk numpang perlu biaya besar. Sediakanlah paling tidak 3 atau 2 komputer itu udah bisa dia mandiri sekolahnya di SD-nya itu. Cukup 2 laptop guru misalnya ada 2. Siswanya itu yang ikut di SD hanya 5 misalnya. Hitung aja kalau 2 aja hanya ada 5 yang dilayani di sini, berarti dia tidak ikut semua gelombang pun udah selesai AN-nya. Contoh ya, kalau saya bilang di sini ada 5 aja. Kliennya itu ada 2. Ya. Nah, di sini siswa yang ikut itu ada 10. Coba kita hitung sama-sama ya. 10. Berarti karena ada 2, ini 2 ya. Di sini ada 2. Terus 2 lagi. 2 lagi. Satu gelombang udah berapa dia bisa melayani? Sudah 6. 6. Berarti 2 gelombang saja dia udah selesai AN-nya. Iya kan? 6 dikali 2 12. Siswanya cuman sudah cukup. 10. Ya Allah ya Tuhan sendiri. Kan minimal. Nah, sekarang apakah harus 3 sesi? Ya enggak. Kalau memang komputernya cukup, servernya cukup, jaringan mendukung, gas pokoknya. Langsung. Oke. 1 sesi selesaikan gitu ya, 2 sesi selesaikan. Begitu Bapak Ibu. Gitu Mas. Oke. Ya, gimana Ibu? Sudah jelas dari Pak Aryadi jawabannya? Alhamdulillah jelas Pak. Oke, terima kasih. Oke. Untuk selanjutnya Pak Ahmad Dedi, silakan untuk mengajukan pertanyaan ke Pak Aryadi. Selamat pagi. Pagi Pak. Gini Pak, terkait ANBK untuk di SD, kebanyakan SD, khususnya kelas, kalau kita mulai apa tadi, yang untuk kelas 4, kelas 5 itu kan rata-rata buta dan gagap sama sekali nih masalah komputer. Apakah tidak ada dari pusat sana untuk penambahan guru P3K terkait guru IT untuk SD gitu? Itu aja Pak. Suaranya Pak Catur. Ya, silakan Pak Aryadi untuk apakah ada untuk jawaban ini ke Pemkap ya, ke Dinas Kabupaten Seruyannya. Betul Pak, betul. Kalau saya nggak tahu kalau yang ada nggak kira-kira di sana. Silakan Pak Catur atau kawan-kawan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan. Oke. Kalau saya juga kurang tahu Pak. Gitu. Mungkin nanti kita teruskan saja Pak ke pihak yang berwenang untuk apakah nanti ada penambahan guru P3K untuk guru komputer atau teknis ya, seperti itu. Oke. Atau dari Pak Kohar mungkin ada Pak? Iya, tidak ada dari Pak Kohar. Oke. Oke, terima kasih seperti itu. Jadi kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Sujarwo. Oke, silakan Pak Sujarwo. Pak Joko Suwarno, sorry Pak Joko. Suaranya? Oke, belum ada suaranya Pak Joko.
Halo, halo. Oke, Ya. ya sudah masuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemilihan mode online atau semi online, saya kira ini juga strategi ya yang perlu kita pikirkan. Nah, mungkin Pak Aryadi mengetahui suasana di pusat seperti apa, karena tahun kemarin kebetulan tempat saya itu di Tumpangi SD, jadi ada 2 pengalaman. Jadi waktu pelaksanaan SMP kemarin yang lancar itu mode semi online, ya, sedangkan waktu pelaksanaan SD itu yang lancar jaya itu yang mode online. Ya, itu kira-kira penyebabnya apa? Sekiranya nanti kita juga nggak bertanya-tanya. Seperti itu, Pak Aryadi. Jadi proktor di sekolahan ini, loh kemarin kok yang lancar semi online, sekarang kok yang online gitu. Makasih, saya kira itu, Pak Aryadi. Makasih. Oke, silakan Pak Riyadi. Baik, untuk yang itu fluktuatif ya sebenarnya masalah jaringan apalagi kita di Kalimantan Tengah ini jaringan itu fluktuatif. Penyebabnya bisa banyak sih, Mas. Bisa banyak sekali penyebabnya. Misal saja nih di waktu ANBK SMP yang lancar itu yang semi online. Nah, mengapa demikian? Bisa saja ada konfigurasi dari pusat yang berubah. Misalnya di saat SMP dia mengkonfigurasi bagaimana, kita kan kurang tahu juga nih di provinsi karena untuk konfigurasi itu ada di pusat semua untuk yang full online. Nah, yang semi online ini relatif lebih stabil karena memang udah pengalaman di UNBK gitu ya di SMP itu. Jadi kita masih bisa memperkirakannya. Yang full online ini kita tidak bisa memperkirakannya karena kadang-kadang itu tadi ada perubahan konfigurasi. Yang kedua, bukan hanya perubahan konfigurasi, kita tidak bisa menjamin sinyal di tempat kita masing-masing itu lancar pada masanya. Gitu ya. Misalnya pada masa ANBK SMP lancar gitu ya. Tiba-tiba ada gangguan pada saat ANBK SD. Ngukur itu kita nggak bisa konstan gitu ya. Itu fluktuatif sekali. Makanya untuk melihat di mana gangguannya itu saya cenderung begini. Misalnya kalau yang full online, ketika ada berat membuka aplikasi ANBK, coba buka aplikasi streaming. Kalau lancar, berarti bukan pada sisi jaringan kita. Pada saat kita mengakses ke servernya pusat, disitulah sebenarnya kita berapa ya? Bekajal kalau bukan pian lah. Jadi ini berjejal masuk. Berebut gitu. Ya berebut gitu ya. Nah, kita ini masuk tapi kita ini punya kecepatan yang memang stabil, tapi kita nggak bisa masuk. Kenapa? Karena gerbang untuk masuknya itu udah padat. Jadi kita ikut ngantri dan bahkan gagal kita untuk masuk. Jadi itu yang mau kita tes. Kemudian itu yang kedua, kita juga bisa ngetes nih. Kalau kita masuk ke aplikasi ANBK-nya itu tidak lancar, kita cek di streaming juga tidak lancar, berarti jaringan di sisi kita yang ada gangguan. Karena memang ada kasus Pak, YouTube-nya lancar, tapi kalau kami buka ANBK kok nggak lancar, berarti bukan ada pada jaringan Anda. Servernya yang di pusat memang gerbangnya itu sempit gitu ya. Nah, tapi Pak, kami kan bandwidth-nya udah besar. Jadi logikanya begini Bapak Ibu, ada jalan masuk ke jembatan ya, jembatan yang di Suruyan itu jembatan apa Pak namanya Pak? Yang masuk ke Kuala itu. Soekarno Pak. Nah, jembatan Soekarno itu kan lebarnya segini nih. Nah, ada yang mau masuk bawa mobil balap, ada yang bawa pickup, ada yang mobil taksi, bahkan ada yang naik sepeda. Nah, kalau gerbangnya segitu, apakah jadi jaminan kecepatan itu bisa mempengaruhi kita masuk gerbang kalau gerbangnya ini sudah padat orang di dalamnya? Kita pasti ikut ngantri kan di belakangnya. Nah, seperti itulah logikanya kalau kita punya kecepatan bandwidth, tapi gerbang di pusat itu nggak selebar yang kita kira gitu. Kita pasti ikut ngantri tetap. Nah, itu analogi yang bisa saya gunakan untuk masuk gerbang dalam. Jadi sama kalau kita masuk gerbang untuk yang online, yang full online, nah di SD kok lebih lancar. SD itu lebih lancar bisa jadi karena samplingnya 30 dan memang yang ikut di full online di SD lebih sedikit. Maka trafficnya menjadi lebih turun. Yang di semi online dia malah ikut lebih banyak. Makanya saya bilang ini analisanya lebih panjang sebenarnya. Jadi kita juga mengira-ngira semi online aja gitu ya supaya aman, nggak jaminan juga. Jadi saya bilang ya udah cari yang paling stabil di daerah itu mana yang paling mungkin. Yang paling mungkin itu apa gitu kan. Nah, kemudian asesmen nasional ini sifatnya adalah mengambil sampling kompetensi minimum anak didik kita. Dan walaupun itu hanya sampling, itu sudah kelihatan menggambarkan
bagaimana daya literasi, bagaimana daya hitung anak kita dalam ukuran minimum, bukan ukuran yang susah ya. Namanya juga asesmen kompetensi yang minimum saja. Kita udah di bawah misalnya, kita belum sampai minimum. Nah, jadi bisa lihat walaupun sampling kita minimum saja belum sampai, berarti masih banyak PR kita di pembelajaran di sekolah. Jadi sekali lagi yang diukur adalah kompetensi minimum yang sifatnya adalah dasar. Makanya soal-soal di literasi dan numerasi itu banyak pemahaman gitu ya, banyak penalaran. Begitu Mas Suwarno ya. Oke, Mas Joko. Oke, gimana Pak Joko? Sudah jelas? Baik. Ya, kalau di istilah Oke, kita, terima kasih Pak Riyadi dan Pak Catur atas Oke. waktunya. kalau di bahasa daerah kita mungkin istilahnya bottleneck ya Pak Aryadi. Iya, bottleneck gitu ya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Sugiono. Oke, silahkan Pak Sugiono. Selamat pagi, Pak. Oke, pagi Pak. Iya, kedengaran ya, Pak? Oke, jelas Pak. Iya, ini Pak mau tanya, Pak. Yang untuk kami dari SMPN Satap 2 Seruyan Tengah. Dari pengalaman tahun kemarin, kita memang sudah melaksanakan ANBK itu menggunakan moda semi online. Nah, tetapi di situ sedikit memaksa karena memang untuk laptop klien kita meminjam sama siswa dan guru yang mempunyai laptop. Nah, pada tahun ini SMP kita itu mendapat bantuan Chromebook, Pak. Yang tahun ini dapat bantuan Chromebook sekitar 15 unit. Ya. Untuk pertanyaannya, kemarin kan pas ada pelatihan di Palangka bahwa Chromebook itu bisa dipakai untuk online. Nah, tetapi jaringan yang ada di sekolah kami ini jaringannya nggak stabil. Bisanya ya semi online. Nah, pertanyaannya, apakah Chromebook yang nanti kita dapat bantuan itu bisalah kita rubah menjadi klien tetapi menggunakan semi online ya. Supaya memang nanti karena kita terkendala dengan jaringan. Terima kasih Pak, itu aja. Terima kasih. Gimana Pak Aryadi kalau laptop Chromebook itu mau dibawa ke semi online, kira-kira bisa apa enggak gitu Pak? Silakan Pak. Ya, jawabannya Pak, Chromebook tetap hanya bisa untuk yang online, jadi tidak bisa semi online. Walaupun jaringan di tempat Bapak misalnya nggak stabil, ya itu tadi Chromebook itu memang peruntukannya adalah untuk yang full online Pak. Yang semi online itu hanya untuk komputer yang biasa gitu ya, yang standar yang kita pakai hari-hari. Nah, Chromebook ini memang peruntukannya OS-nya itu buat daerah-daerah yang sinyalnya memang ada dan sinyalnya juga bagus gitu ya. Dan akhirnya ANBK pun menyesuaikan bahwa mereka hanya menyediakan Exambro buat Chromebook itu ada sudah dalam Chromebooknya, tapi untuk menjalankannya harus terhubung dengan internet, gitu ya. Oke, bagaimana solusinya Pak? Saya kalau udah solusinya begitu adalah, kalau masalahnya begitu, solusinya adalah satu Pak, hadirkan layanan internet yang kencang di daerah yang punya Chromebook itu. Ini mungkin untuk dinas pendidikan juga, Kominfo misalnya. Kami ini loh ada nyuplai Chromebook ke daerah-daerah yang blank spot supaya itu laptop Chromebook tidak jadi ganjalan pintu, gitu kan? Tolong Kominfo sediakanlah layanan internet yang sampai ke situ gitu, supaya sekolah-sekolah kami yang kami bagikan Chromebook ini tidak sia-sia. Jangan sampai nanti Chromebooknya menjadi laptop yang gunanya untuk mengganjal pintu saja karena tidak ada sinyal di situ. Nah, begitu. Bapak Ibu sekalian ya, untuk yang Chromebook. Nah, jadi untuk Chromebook ini kita bisa cek ya. Chromebook itu Exambronya sudah ada di dalam laptopnya nih. Jadi kalau dihidupkan di sebelah tombol off ini ada aplikasi, ada Exam Browser. Udah, dia nggak ada lagi yang lain. Exam Browsernya ini kalau ada updatean pun dia hanya nunggu saja di sekolah. Dia nunggu aja di aplikasi Chromebook itu diupdate oleh pusat. Dan sekali lagi Chromebook ini paling cocok di daerah yang sinyalnya terjangkau dan stabil gitu ya. Kalau tidak ada sinyal bagaimana Pak? Hadirkan sinyal di tempat itu. Karena itu Chromebook itu supaya bisa berfungsi. Itu Pak Catur dari saya.
Ya, terima kasih. Gimana Pak Sugiono? Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Oke, berikutnya ada Pak, kita terus Pak Aryadi ya, masih ada yang Silakan. dua rasen itu. Oke, Pak Bernardus, nggih. Silakan Pak Bernardus. Pak Bernardus, suaranya tidak muncul Pak. Belum kedengeran Pak Bernardus. Masih masih belum. Tes. Oke, mungkin ada kendala mungkin dari Pak Bernardus. Kita coba ke Pak Pember dulu lah. Oke, Pak Bernardus di mic-nya bisa dibenerin dulu. Silakan Pak Pember. Baik, terima kasih Pak Catur. Oke. Terima kasih Pak Aryadi. Melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Sugiono, kemarin memang sama sekolah kami juga mendapatkan Chromebook 15 buah Pak. Dan jumlah siswa untuk yang kelas 7 sekarang itu ada 80 siswa. Berarti nanti untuk yang mengikuti NBK, kalau dari pemaparan dari Pak Aryadi tadi, lebih 45 siswa untuk sampingnya. Nah, untuk keadaan di sekolah kami, Pak, karena rencananya menggunakan Chromebook yang pasti nanti menggunakan online, daring. Nah, untuk kendalanya, Pak, kami menggunakan Wi-Fi di sekolah yang sebagian dipakai oleh guru, kadang gangguan. Bagaimana, Pak, kalau seandainya kita menggunakan Chromebook itu untuk satu laptop jaringan itu menggunakan satu HP, supaya bisa menjamin karena nanti kalau misalnya kita menggunakan Wi-Fi, takut gangguan seperti yang pengalaman-pengalaman ini yang dipakai guru begitu Pak. Oke, sudah cukup itu Pak Weber? Iya, itu aja Pak. Oke, jadi istilahnya pakai tethering Pak. Oke, silakan Pak Aryadi. Ya. Oke, untuk kasus Bapak ini, sebenarnya pilihan pertama ada Pak. Cobalah gurunya ngalah sebentar gitu ya, mau AN 2 hari aja, gunakan Wi-Fi-nya. Tuh, yang kedua adalah boleh juga menggunakan satu tethering handphone dengan satu laptop Chromebook, boleh. Dan tolong pakai datanya juga difasilitasi juga. Jadi kan satu kartu itu satu laptop. Nah, jadi itu Pak. Pertama mungkin coba koordinasikan dengan gurunya, berbagilah 2 hari gitu ya buat AN. Kalaupun nggak cukup ya bantuan tethering juga boleh. Nah kalau nggak bisa juga ya udah tethering satu laptop satu handphone dengan paket data yang udah keisi penuh, boleh. Berapa minimal Pak paket data? Ya beli aja lah yang harga 50.000 satu paket data itu berapa GB, udah itu cukup aja itu udah untuk yang full online. Gitu Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih Pak Piper. Oke, Pak Bernardus gimana? Masih mic-nya sudah bisa? Halo Pak. Oh, oke. Ya, ini bisa Pak. Silakan Pak Bernardus. Iya. Baik, terima kasih Pak. Saya Pak Bernardus dari SD Keciptaan Hayang, Kecamatan Batu Ampar, Pak. Oke, silakan kemarin, Pak. Pengalaman kemarin saya juga proktor, Pak. Sekolah kami ini menggunakan mode mandiri online, Pak. Dan ternyata sukses, Pak. Sukses dengan mode itu. Nah, ini menjadi pertanyaan saya, Pak. Ini tadi Bapak sudah jelaskan, tapi saya belum memahami, Pak Aryadi. Saya belum memahami tentang pembagian gelombang, Pak. Jadi siswa saya di sini lebih dari 30. Nah, di situ saya mungkin menggunakan 3 sesi, Pak. Saya mungkin menggunakan 3 sesi. Dan cadangannya itu mungkin ya sekitar 5 atau 6 begitu, karena siswa saya 36, Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, jika siswa tersebut sakit, ada siswa yang masuk ANBK itu sakit, terus kita menggunakan supaya tidak kosong, kita menggunakan siswa yang cadangan, bisa atau tidak? Itu yang pertama, Pak. Lalu pertanyaan yang kedua, Pak.
Nah, pada saat kita melaksanakan ANBK itu, Pak, itu kan gelombangnya itu ada ada 4. Nah, saya menggunakan 3 sesi itu dengan 2 gelombang itu bisa atau tidak, Pak? Tadi mungkin Bapak sudah jelaskan, tapi saya tidak terlalu ini, Pak, karena di sini kegiatan juga, Pak, jadi saya tidak terlalu fokus. Lalu yang ketiga, Pak, ini mengenai survei lingkungan belajar, Pak. Survei lingkungan belajar itu diwajibkan untuk semua guru atau tidak? Sebab begini, Pak, mengingat tahun lalu itu ada teman guru saya yang tidak mengikuti survei lingkungan belajar. Nah, setelah saya buka di web ANBK itu, di situ nilainya kosong, Pak. Ya. Nah, setelah itu saya memberikan link lagi untuk dia mengisi, dan setelah itu saya buka itu tidak bisa masuk lagi di web, Pak. Nah, setelah selesai survei lingkungan belajar guru itu sudah diisikan semua, guru dan kepala sekolah. Setelah itu saya masuk ke web ANBK lagi, itu sudah gak bisa lagi. Artinya sudah terkunci. Itu aja, Pak, pertanyaan saya. Oke, terima kasih Pak Bernardus. 3, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi Mohon untuk penjelasan. pengaturan gelombang atau sesi, terus pengaktifan siswa cadangan dan survei lingkungan, apakah bisa mengisi lagi atau seperti apa? Silakan Pak Riyadi. Oke, untuk pertanyaan pertama itu terkait dengan sesi, Pak ya, SD. Iya, Pak, ya. Nah, kita coba lihat sesi yang SD ya. Jadwal SD. Kita coba lihat yang jadwal SD. Nah, lihat Pak jadwal SD ya. Kita coba cek sama-sama. Untuk jadwal SD. Ini SD ya. SD itu 4 gelombang ya. Kenapa 4 gelombang? Ini 24 sampai 27. Ini berapa gelombang nih? 4, Pak, 4. Ini 2, Pak. 24, 25, 1 gelombang. Oh ya. 26, 27, 1 gelombang. Kan 1 gelombang 2 hari kan? Iya, Pak, iya. Ya, 1 gelombang 2 hari. Jadi 24, 25, 1 gelombang, 26, 27, 1 gelombang. Berarti 2 gelombang di sini sudah ya? Iya, Pak, ya. Nah, 2 gelombang. Oke. Ini ada 2 gelombang. Kemudian, bentar. Untuk yang ini, berapa gelombang? 31, 1 gelombang. 31 Oktober, 1 November, 1 gelombang. Oke ya? Iya. Kemudian tanggal 2 November, tanggal 3 November, 1 gelombang lagi. Berarti ini ada 2 gelombang. Yang di sini ada 2 gelombang kan? Iya, iya, Pak, ya. Ada 4 gelombang punya SD. Karena tanggalnya ini memang disatukan. Kenapa disatukan begini ya tanggalnya 24, 25, 26, 27? Karena kalau ini ada gangguan, misalnya 24 tuh ada yang gagal. Ikut gelombang pertama, maka dia boleh ikut di tanggal 25 enggak? Nggak bisa. Dia ikutnya di tanggal 26. Di 25 itu dia ujiannya 25, 24 itu kan literasi ya. Kalau ada yang gagal di literasi, maka dia penggantiannya itu nggak boleh di hari kedua. Hari kedua itu udah numerasi. Jadi harus di hari pertama gelombang berikutnya lagi. 24 adalah literasi, 25 literasi, 25 numerasi, 26 itu literasi lagi yang gelombang kedua, 27 itu numerasi. Jadi penggantian jadwalnya ini boleh bergeser selama di tahun 2022 dan selama masih terjadwal. Contoh lagi nih, gagal tanggal 24 SD, ya. Berarti penggantinya tanggal berapa? 26 kan? Gagal 26 penggantian tanggal berapa? Ke sini bisa nggak? Bisa. Selama dia jadwalnya literasi. Kalau gagal di numerasi, penggantinya pasti numerasi juga. Nah, sekarang kita hitung bagaimana pengaturannya. Ya, bagaimana pengaturannya? Oke, kita lihat jadwalnya. Nah, ini untuk SD. Bapak punya kalainya berapa, Pak? Oke. Bapak punya kliennya berapa, Pak?
Klien di sekolah Klien saya itu berapa, Pak? Oh, delay ya. Iya, putus Pak. Oke, jadi kalau punya si Bapak ini, dia ingin ikut 2 gelombang, gitu ya, ingin ikut 2 gelombang. Kalau ingin ikut 2 gelombang, mana dia rawnya tadi? Oke. Ikut 2 gelombang berarti ikut di gelombang 1, ikut di gelombang 2. Nah, jumlah kliennya berapa dia punya? Kalau misalnya dia punya berapa tadi, Pak? Persennya 10 ya punya ya? 30 Pak. Siswanya yang 30. Iya, nggih. Siswanya 30 kan? Nggih. Nah, dia punya komputer ada berapa? Komputernya ada berapa Iya, dia? kliennya tadi tidak menyebutkan Pak berapa. lainnya 10 Pak. Wah, 10. Oh, kliennya 10. Nah, kita coba simulasi ya. Bapak punya 30 peserta, kliennya ada 10, Pak ya? Iya, iya Pak ya. Oke, bentar. Kliennya ada 10. Nah, taruh sini 10. Iya kan? Ya, Pak, Sesi ya. pertama 10 hari. Ya. Sesi pertama di gelombang pertama 10. Berarti kalau 1 hari udah bisa melayani berapa, Pak? Iya Pak ya. Hari pertama bisa Sudah melayani 30 berapa? siswa Pak. Berapa? Udah 30 ya? 30 Pak. Karena saya ambil sesi 1, 2, dan 3 Pak. Ya udah, berarti 30. Berapa gelombang berarti ikutnya, Pak? Iya Pak. Ya, berarti ikutnya berapa gelombang? Tapi saya ngikutnya cuma 2 gelombang, 1 gelombang Pak. Ya udah, berarti 1 gelombang aja karena dalam 1 gelombang Bapak sudah bisa melayani 30 siswanya ini. Siswa. Ini 10 udah habis 30. Besoknya lagi di hari kedua 10 habis. Kalau misalnya Bapak ingin membagi gitu ya, misalnya kami siapkan Pak enggak 10 Pak, kami siapkan itu hanya contoh ya, hanya 6. Nah, taruh aja 6. 6 itu 3 sesi udah berapa habis? 18 ya? Iya Pak. Nah, 18 1 gelombang. Berarti 2 gelombang udah habis. 30-nya udah habis, Pak. Jadi baginya gitu, Pak. Ada matriknya begitu. Bisa dipahami ya? Iya Pak. Makasih Pak. Oke. Ini Selanjutnya, Pak. Nah, Ya. karena mengingat pengalaman itu capeknya itu loh Pak. Kalau seandainya. Ya, jadi yang tadi Pak, yang pertanyaannya tadi yang cadangan Pak belum dijawab tadi. cadangan bisa langsung masuk, Pak. Selama ada di daftar web ANBK, masukkan langsung cadangannya, aktifkan, login. Survei lingkungan belajar. Nah, survei lingkungan belajar ini acuan kita ada pada jadwal. Cek ya jadwal ya. Ini jadwal, lihat nih. SD 22 sampai 31. Selama masih dalam tanggal ini, Pak, bisa. Tapi kalau udah lewat, biasanya udah nggak bisa login ataupun udah nggak bisa isian survei. Nah, survei ini bukan nilai, Pak ya. Survei ini kayak kita survei diri loh, Pak. Kayak pertanyaan psikologi pertanyaannya. Jadi bukan semacam kompetensi, enggak. Jadi hanya survei. Jadwalnya kita lihat nih ada di bagian ini bawah ya. SMA tanggal 1 sampai 10 Agustus, SMP 11 sampai 20 Agustus, SD 22 sampai 31 Agustus. Tanggal ini diingatkan ke gurunya untuk ikut survei lingkungan belajar. Terserah mau login tanggal berapa aja, itu ada rentang tanggalnya. Diatur aja nanti di lapangan ya. Oke. Itu Pak Ya. untuk Oke, Pak Faber sudah nggih, semuanya sudah bisa dijawab. Sudah Pak. Terima kasih Oke. Pak. Terima kasih. Ya. Ya, selanjutnya Pak Yudianto Danang. Silakan Pak Yudianto. Ya, Pak Yudianto, suaranya belum kedengaran, Pak. Halo? Halo, bisa didengar? Oh ya, bisa Pak, sudah Pak. Oke, silakan Pak Yudianto. Baik, saya tertarik ke pindah lanjut ANBK, Pak. Barangkali titik lemah kita ada di sini.
untuk setiap program kadang program tindak lanjutnya itu tidak kita rencanakan dengan baik. Nah, karena juga mungkin sekolah kita itu sibuk mempersiapkan atau melaksanakan NPK-nya, tapi lupa kita untuk melakukan tindak lanjut seperti yang disampaikan Pak Aryadi tadi. Nah, oleh karenanya mungkin sosialisasi untuk tindak lanjut ini perlu lebih intens, karena seperti kemarin hasil raport mutu, mungkin kita belum melaksanakan analisis di sekolah, kemudian apa yang harus kita lakukan, tadi ada saran untuk melaksanakan survei untuk kelas, NPK, asesmen kelas gitu ya, itu juga untuk instrumen dan seterusnya, polanya seperti apa, instrumennya dari mana, yang tadi memang sama ya, tapi kita kan tidak bisa akses ke sana. Itu perlu mungkin ada penjelasan lebih lanjut, dan kami sangat senang kalau misalnya untuk tindak lanjut ini benar-benar dipantau. Nah, kemudian jadi kita tidak terlalu mengandalkan juga di ANBK yang setiap tahun yang memang itu evaluasi, tapi itu kan dibaca bukan pada anak yang sedang output untuk anak yang telah melaksanakan ANBK itu sendiri. Terima kasih. Mohon bisa diberikan pencerahan buat kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aryadi. Pak Yudianto ya. Oke, jadi pertanyaannya tentang tindak lanjut daripada NBK untuk raport mutu yang berimbas pada evaluasi diri sekolah dan instrumennya Pak yang digunakan untuk asesmen di sekolah gitu. Silakan Pak Aryadi. Atau saya tampung aja dulu Pak Catur ya, karena tindak lanjut. Jadi kita campung dulu. Mungkin nanti saya juga akan menyempatkan diri bermain ke Dinas Pendidikan Seruyan untuk membicarakan hal ini. Apa nih yang bisa kita coba kolaborasikan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan. Kita tampung dulu Pak. Makasih Pak untuk perhatiannya. Saya juga selama ini kita kan terlalu sibuk ini ya, persiapan. Nah, setelah selesai ya kita mau ngapain kan gitu. Saya juga. Terus kita mau ngapain kalau udah selesai? Ini udah hasilnya udah ngapain lagi? Gitu, biar tujuan tercapai sih maksudnya. Saya catat dulu Pak Yudianto ya. Pak. Ya, makasih Pak Yudianto, dan makanya kita catat dulu untuk yang lain-lainnya seperti bagaimana penyusunan instrumen. Nah, itu nanti perlu kita kolaborasikan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, nanti bagaimana bagusnya. Makasih Pak Yudianto. Itu dulu Pak. Kita break sebentar Pak, ada azan. Boleh. Oke ya, jadi untuk pertanyaan dari Pak Yudianto, nanti kita maksudnya akan ditindaklanjuti dari Pak Aryadi yang akan berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten. Nah, sebenarnya tadi sama saya mau melanjutkan juga, apakah ada platformnya kalau kita mau mengadakan asesmen di tingkat sekolah seperti itu. Saya mau tanya juga dari Pak Aryadi, jadi mungkin bisa dikoordinasikan nanti pas Pak Aryadi datang ke kabupaten aja seperti itu. Oke. Dan saya mau ke kabupaten juga Pak, mau ke kabupaten kita coba bicarakan sama-sama gitu ya, karena biar ada dasar dan lain-lain juga. Iya Pak. Biar sama nanti. Ya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya ada Bu Christine ya. Bu Christine, silakan untuk mengajukan pertanyaannya.
Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ini saya mau menanyakan, untuk pengambilan sampling itu mana sistemnya? Karena siswa di sekolah, tapi ada satu siswa yang tertinggal itu kemarin, dan kemudian kenapa bisa urut gitu samplingnya, kan dari nomor urut 1 sampai yang ke-15. Kalau misalkan samplingnya diambil secara acak, kenapa bisa berurutan gitu yang masuk? Demikian, Pak. Terima kasih. Oke, jadi masalah tentang pengambilan sampling siswa yang mengikuti ANBK, Bu ya. Oke, gimana Pak Riyadi untuk yang pengambilan sampling kok bisa urut dari 1 sampai 15 nomor absennya? Jumlah siswanya berapa, Bu? Total jumlah siswanya? Kami 16, Pak. Berapa? Ya. 16. Oh, kalau 16 nggak usah di. Jadi sisanya. Kalau 16 nggak usah disampling, Bu. 16 itu yang langsung ikut aja semua. Itu nggak sampling, udah langsung ikut semua. 16. Jadi gini, Bu. Tapi kenyataannya kemarin yang ada daftarnya cuma 15, Pak. Ya, nah itu kasus juga ya. Kemarin di Katingan juga sama seperti Ibu. Seharusnya dilapor, Bu. Dengan posisi jumlah sampling kurang dari minimal, misalnya kan 30 tuh kan untuk SD ya, 45 untuk SMP. Kalau jumlah siswanya itu yang di kelas tengah itu kurang dari itu, ada yang tidak ikut, silahkan dilaporkan, nanti kami teruskan ke tim pendataan. Harusnya ini semuanya ikut. Nah, itu di Katingan juga ada beberapa sekolah begitu. Dan saya baru tahunya tahun ini, ternyata ada yang nggak ikut, padahal harusnya ikut semua. Yang disampling itu adalah siswa yang lebih dari 45 misalnya. Jadi yang dia berdasar apa diambilnya gitu ya. Kita lihat di rapor pendidikan. Nih kayak begini nih, rapor pendidikan itu diambilnya dari ini nih. Nih. Jadi sampling itu diambil dari gender, kelompok gender, sosial ekonomi, status, dan wilayah. Jadi misalnya nih, kan data siswa ada di Dapodik, di situ ada isian dia masuk di jenis kelaminnya apa, orang tuanya pendapatannya berapa, dari sekolah ke rumah itu naik apa. Nah, itu masuk dalam komponen sampling untuk siswa yang lebih besar dari 45, jumlahnya 45 ya, atau jumlah siswa yang lebih besar dari 30, maka diambillah nilai indeks karakter ini. Tapi kalau jumlahnya kurang dari itu, harusnya ikut semua, Bu. Kalau tidak ikut, dilaporkan ke timnya kabupaten, dan kabupaten meneruskan ke provinsi, kami akan forward lagi ke pendataan. Pendataan ini harusnya ikut semua, karena sampling 45, 30 itu adalah yang minimal. Yang di bawah itu harusnya tidak ada lagi disamplingkan, ikut semua sudah. Begitu, Bu. Untuk jawabannya. Oke. Gimana Bu Christine? Baik, berarti kami harusnya lapornya waktu PEPAL itu ya Pak ke dinas. Dilaporkan aja dulu, Bu. Itu nanti akan kita cek di BOAN-nya nanti. Oh iya, berarti waktu PEPAL ya Pak, kami lapor ke dinas bahwa siswa kami kan segini aja gitu. Supaya semuanya bisa BOAN, ikut. Di BOAN kelihatan samplingnya. Kalau di verbal belum kelihatan. Di web BOAN nanti bisa dilihat nih. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Christine. Ya, sudah habis Pak Aryati yang raise hand mungkin untuk yang bertanya. Oke, mungkin ada lagi yang mungkin mau bertanya. Kita masih kasih kesempatan. Jadi kalau mungkin tidak ada yang bertanya lagi, mungkin sudah cukup Pak Riyadi. Oke. Gimana Bapak Ibu? Sudah semuanya jelas? Jelas Pak, jelas. Oke. Terima kasih Pak. Jelas. Oke. Iya. Oke, terima kasih Pak Riyadi. Sudah jelas Pak. Sama-sama Pak. Ya, jadi demikianlah rangkaian dari acara rapat koordinasi asesmen nasional tingkat Kabupaten Seruyan tahun 2022 yang telah berakhir
Dan apabila ada salah kata, kami panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Riyati. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Catur, terima kasih. Pak Catur, terima kasih Pak Catur. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Catur. Iya, Nanti Pak. kalau ada yang belum jelas saya WA pribadi. Siap, siap. Siap, Pak. Siap, Pak. Iya. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih, Pak. Izin live Pak Catur. Mundur diri. Iya, Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak. Siang. Tutur. Adakan Pak, izin keluar Pak Catur. Iya, Pak. Iya, Pak. Masih. Iya. Ya, terima kasih Pak Terima Catur. kasih juga Pak. Pak. Izin keluar juga Pak Catur. Iya, Pak. Makasih. Izin mundur diri Pak Catur. Iya, Pak. Berdiri Pak. Terima kasih Pak. Live Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Enggak ya? Terima kasih Pak, mohon izin Pak. Banyak Udah dikirim nomor ya, link ya. hutang. Berhutang. Kalau itu nggak pusing, kalau hanya belum keluar itu kayak gitu. Ya habis 7 juta. Ya baik gitu 7 juta. Jadi itu punya anak nggak? Sudah nikah, cuma satu. Sudah sekolah. Sudah nikah. Tapi anaknya yang pertama itu sukses. Dia nggak pegawai tapi bisnis. Oh. Ya